Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Prabowo. Kali ini saya akan mempresentasikan materi media penyimpanan. Saya dengan nomor NIM 2205 1214 068. Nah, sini apa sih perbedaan daripada HDD, SSD, SSD, dan NVMe? Tentu teman-teman semua pasti akan sering mendengar kata-kata dari HDD, SSD, SSD, dan NVMe. Nah, untuk HDD atau yang biasa sebut kita itu apa? Hard disk. Hard disk itu terdiri dari piringan logam atau kaca yang dilapisi dengan bahan magnetik dan berputar dengan kecepatan tinggi. Jadi di dalamnya itu kayak ada kayak piringan gitu ya. Nah, setiap piringan itu memiliki kepala, pembaca, dan penulis yang dapat membaca dan menulis data pada permukaan piringan tersebut. Hard disk digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data dan file seperti dokumen, foto, video, dan berbagai macam aplikasi. Data tersebut disimpan di dalam piringan hard disk dalam bentuk magnetik yang mana diatur secara terorganisir oleh sistem file. Nah, ukuran hard disk sendiri itu bervariasi mulai dari beberapa gigabyte hingga terabyte. Nah, keuntungannya dari penggunaan hard disk ini adalah kapasitas penyimpanan yang sangat besar dan kecepatan transfer data itu relatif cepat. Hard disk juga relatif terjangkau dan mudah ditemukan di pasaran. Teman-teman bisa mencari di online shop ataupun langsung datang ke toko-toko laptop itu ya. Nah, selain itu, hard disk juga dapat digunakan untuk menyimpan dan memuat program sistem operasi, sehingga memungkinkan komputer untuk diboot atau dinyalakan. Namun, hard disk juga memiliki kelemahan. Hard disk rentan terhadap kerusakan karena terdiri dari komponen mekanis yang dapat mengalami aus atau rusak akibat guncangan atau itu ya apa getaran itu ya. Nah, biasanya tuh kalau teman-teman yang menggunakan hard disk itu uh, ini laptopnya kan belum dimatikan, nah dia langsung sering pindah-pindah tempat itu. Nah, itu juga berpengaruh terhadap ini keawetan daripada hard disk itu sendiri. Nah, selain itu, hard disk juga dapat menjadi lebih lambat seiring pertambahan data yang tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, banyak pengguna yang saat ini itu memilih untuk menggunakan perangkat penyimpanan data lain seperti SSD ataupun SSD. Nah, ini adalah SSHD atau biasa disebut Solid State Hybrid Drive. Adalah jenis perangkat penyimpanan yang menggabungkan keuntungan dari dua teknologi, yaitu SSD Solid State Drive dan HDD atau Hard Disk Drive. SSD mengintegrasikan komponen SSD dengan kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dan komponen HDD dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dalam satu perangkat. SSD memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan HDD konvensional. Komponen SSD pada SSD digunakan sebagai charge yang menyimpan data yang sering diakses dengan cepat. Ini berarti data yang sering diakses akan diambil dari charge SSD yang lebih cepat daripada harus mencari di disk HDD secara langsung. Dengan penggunaan yang lama, SSD akan secara otomatis mempelajari pola penggunaan dan menyimpan data yang sering diakses dalam cache SSD, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja secara keseluruhan. SSD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD. Nah, dengan harga yang relatif lebih rendah, SSD pada SSD menyediakan kapasitas penyimpanan lebih besar, sementara SSD ini bertindak sebagai charge dengan kapasitas yang lebih kecil. Dengan demikian, pengguna mendapatkan keuntungan dari kapasitas penyimpanan yang luas pada SSD. Sementara dia masih mendapat uh, kecepatan dari kinerja yang lebih baik dengan adanya komponen SSD sebagai charge. Nah, SSD itu memberikan respon yang lebih cepat dibandingkan dengan SSD konvensional
Karena data yang sering diakses disimpan di cas SSD. Akses ke data yang sering digunakan seperti sistem operasi atau aplikasi yang sering digunakan akan menjadi lebih cepat dan responsif gitu. Nah, ini yang ketiga adalah SSD. Ini kita membahas tentang pengertiannya. Nanti mencari kesimpulan itu perbedaan daripada keempat media tadi. Nah, ini ada SSD, yaitu Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan non volatil yang menggunakan sirkuit terpadu untuk menyimpan data secara elektronik. Berbeda dengan SSD atau hard disk drive tradisional yang menggunakan piring magnetik berputar. SSD ini menggunakan chip flash memory yang tidak memiliki bagian yang bergerak. Ini memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal kinerja, keandalan, dan efisiensi energi. Nah, di sini teman-teman juga ketika laptop atau laptopnya itu menggunakan SSD, teman-teman bisa langsung kalau berpindah-pindah tempat itu tidak mempengaruhi performa daripada SSD. Berbeda lagi dengan yang kayak katakan tadi pada HDD atau hard disk itu ya. Nah, SSD memiliki kecepatan transfer data jauh lebih cepat dibandingkan SSD konvensional. Dalam SSD, data dapat diakses secara langsung melalui sirkuit terpadu tanpa perlu menunggu piring magnetik itu berputar seperti SSD. Kecepatan transfer data yang tinggi memungkinkan waktu mode atau waktu akses yang lebih cepat. Yang berarti aplikasi dapat dijalankan dengan lebih lancar. Sistem dapat boot lebih cepat dan transfer file lebih cepat. Nah, ketika waktu booting itu kalau menggunakan SSD laptop itu bisa nyala itu dalam waktu kurang dari 5 detik. Kalau kita menggunakan SSD itu bisa lebih dari 10 detik. Jadi perbedaan waktunya itu sangat kerasa ya dengan perbedaan daripada penggunaan SSD dan SSD itu. Nah, SSD memberikan responsivitas yang tinggi pada sistem operasi dan aplikasi. Waktu booting yang lebih cepat dan waktu akses data yang rendah memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Aplikasi dapat dibuka dengan cepat dan waktu loading dan save file juga menjadi lebih singkat. SSD cenderung itu lebih tahan terhadap guncangan, getaran dibandingkan dengan SSD karena tidak ada bagian di dalam komponen SSD itu yang bergerak. Resiko kerusakan fisik yang disebabkan oleh pergerakan mekanis itu menjadi sangat minim. Selain itu, SSD juga tahan terhadap medan magnet yang memungkinkan data tetap aman dan terlindungi. Nah, ini yang keempat adalah NVMe atau Non-Volatile Memory Express adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk memanfaatkan kecepatan dan efisiensi penyimpanan flash non-volatile seperti SSD. NVMe berfungsi sebagai antarmuka komunikasi antara perangkat penyimpanan dan sistem komputer yang memungkinkan transfer data yang cepat dan responsif. NVMe dirancang untuk mengoptimalkan kinerja penyimpanan flash non-volatile, terutama SSD, dibandingkan dengan protokol transfer data tradisional seperti serial atau SATA itu. NVMe memberikan kecepatan transfer data jauh lebih tinggi dan waktu akses yang lebih rendah dengan menggunakan jalur komunikasi yang lebih langsung dan efisien. NVMe dapat menghadirkan kinerja yang sangat tinggi, menghasilkan waktu muat dan waktu akses yang lebih cepat untuk aplikasi dan transfer file. NVMe sendiri memberikan latensi yang sangat rendah. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengirimkan perintah ke perangkat penyimpanan dan menerima responnya dengan mengurangi latensi. NVMe memungkinkan waktu tanggap yang cepat dan pengalaman yang responsif, mempercepat booting sistem, loading aplikasi, dan transfer data. NVMe juga memiliki banyak kegunaan ya. Selain digunakan sebagai penyimpanan utama pada sistem komputer, NVMe juga digunakan dalam lingkungan server, data center, dan cloud computing untuk mengoptimalkan kinerja penyimpanan. Selain itu, NVMe juga digunakan dalam industri seperti keuangan, telekomunikasi, dan ilmu pengetahuan untuk mempercepat proses data dan aplikasi yang membutuhkan waktu respon cepat. Nah, lalu apa sih perbedaan daripada itu? Ini SSD kita bisa katakan SSD adalah
pilihan yang baik untuk kapasitas penyimpanan besar dan biaya rendah. Namun, kecepatan transfer data dan waktu aslinya lebih lambat dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Ini cocok digunakan dalam komputer, desktop, dan penyimpanan arsip. SSD menyediakan kombinasi antara kapasitas SSD dan kecepatan SSD, memberikan peningkatan kinerja dibandingkan dengan SSD. Performanya tidak setinggi SSD atau NVMe. Harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Cocok untuk pengguna yang menginginkan kapasitas besar dan peningkatan performa dibandingkan dengan SSD saja. SSD menawarkan kecepatan transfer data yang cepat, waktu akses yang rendah dan responsif, hemat energi, tahan terhadap guncangan dan operasi hening. Tidak berisik juga. Ukuran dan bentuknya beragam, cocok untuk perangkat yang lebih tipis dan ringan. Harganya tentu lebih tinggi per kapasitas penyimpanan dibandingkan dengan SSD. Cocok untuk pengguna yang mengutamakan kinerja dan kecepatan, dan itu juga ya, penggunanya ini sering berpindah tempat. NVMe memberikan kecepatan transfer data yang sangat tinggi, latensi rendah, dan responsif. Bukan untuk operasi input-output, paralel, dan skalabilitas yang tinggi. Efisiensi energi yang tinggi, desain mekanis yang lebih kecil dan ringkas. Keandalan dan daya tahan tinggi cocok untuk pengguna membutuhkan kinerja penyimpanan optimal, terutama dalam lingkungan server dan data center. Nah, untuk pilihan keempat komponen tadi itu tergantung pada kebutuhan teman-teman masing-masing. Akan kapasitas penyimpanan, kinerja, kecepatan, dan anggaran. Jika teman-teman membutuhkan kapasitas yang besar dan harga terjangkau, SSD atau SSD bisa menjadi pilihan. Namun jika teman-teman mengutamakan kecepatan dalam transfer data, SSD atau NVMe menjadi pilihan yang lebih baik. NVMe memberikan kinerja tertinggi dengan kecepatan dan respon yang sangat luar biasa. Namun juga memiliki harga yang lebih tinggi daripada ketiga komponen yang lain tadi. Kedua adalah apa yang Anda ketahui tentang SSD SAS. Nah, SSD SAS adalah serial atas SSI adalah jenis hard disk drive yang mengutamakan antarmuka SAS untuk menghubungkan drive ke sesama komputer. SAS adalah standar antarmuka yang dirancang untuk digunakan dalam lingkungan server dan sistem penyimpanan yang membutuhkan kinerja tinggi, keandalan, dan skalabilitas yang baik. HDD SAS memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan SSD SATA yang umumnya digunakan pada komputer konsumen. Kecepatan transfer data pada SSD SAS mencapai 12 Gbps. Dengan SSD SATA biasanya memiliki kecepatan transfer data itu sekitar maksimal kurang lebih 6 Gbps. SSD SAS didesain untuk digunakan dalam lingkungan server yang membutuhkan kinerja yang tinggi dan toleransi terhadap beban kerja yang berat. Kecepatan transfer data yang lebih tinggi kemampuan SAS yang lebih baik dalam mengelola banyak perangkat penyimpanan secara paralel membuat SSD SAS lebih cocok untuk aplikasi dengan akses data yang intensif seperti basis data besar, server web, dan sistem penyimpanan berskala besar. Dalam keseluruhan, SSD SAS menawarkan kinerja tinggi, keandalan, dan skalabilitas yang baik, menjadikannya pilihan yang populer dalam lingkungan server dan sistem penyimpanan yang membutuhkan performa dan keandalan yang tinggi. Namun, SSD SAS biasanya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan SSD SATA yang biasa, sehingga umumnya digunakan dalam lingkungan bisnis atau lingkungan yang profesional, di mana mereka membutuhkan kinerja yang tinggi. Meskipun antarmuka SAS dan SATA memiliki kesamaan dalam hal fisik, SSD SAS tidak kompatibel dengan port SATA biasa pada motherboard atau controller SATA. Namun, controller SAS dapat mendukung penggunaan drive SSD SAS dan SATA secara bersamaan. Nah, lalu ada apa sih perbedaan daripada flashdisk USB versi pertama, versi kedua, dan versi ketiga? Nah, yang pertama ini adalah flashdisk USB versi pertama, adalah versi awal dari standar USB yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan 1998. Kecepatan transfer data maksimum untuk USB versi pertama itu adalah 1,5 Mbps. Sementara
versi utama Gen 1 meningkatkan kecepatan transfer data maksimum menjadi 12 Mbps. Kenaikan yang cukup signifikan. Meskipun memiliki kompatibilitas yang baik dengan perangkat USB yang lebih baru, kecepatan transfer data yang terbatas membuatnya kurang ideal untuk transfer data yang lebih besar atau aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. USB yang versi pertama ini memiliki fitur dasar standar USB pada umumnya, seperti kemampuan plug and play yang memungkinkan Anda menghubungkan dan menggunakan flash disk dengan mudah tanpa memerlukan instalasi driver tambahan. Namun fitur-fitur tambahan seperti pengelolaan daya yang canggih atau pengisian cepat tidak tersedia pada versi pertama ini. Nah, pada gambar sebelah kanan itu kita bisa melihat port-portnya seperti itu yang versi pertama. Nah, ini saya tidak menemukan gambar yang versi pertamanya. Nah, bagaimana ini adalah flash disk USB versi yang kedua. Memiliki kecepatan transfer data maksimum 480 MB per second. Kecepatan ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan versi sebelumnya, yaitu yang pertama, memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan responsif. Flash disk USB yang versi 2 ini memiliki kompatibilitas yang baik dengan perangkat USB yang lebih lama maupun yang lebih baru. Anda bisa menggunakan flash disk ini pada port USB 2.0, USB 3.0, dan juga port USB yang lebih tua seperti USB 1.0 dengan kompatibilitas yang baik. Flash disk USB versi 2 ini tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan, mulai dari beberapa gigabyte saja hingga menjadi sampai puluhan gigabyte atau bisa mencapai 1 TB kalau saya. Gitu. Kapasitas yang lebih besar memungkinkan Anda menyimpan lebih banyak data, termasuk file-file besar, video, musik, dan dokumen. Di sini mendukung fitur-fitur tambahan seperti plug and play yang lebih baik, yang memungkinkan Anda menghubungkan flash disk ke perangkat tanpa memerlukan instalasi driver tambahan. Ini juga mendukung daya yang ditingkatkan, memungkinkan pengisian perangkat yang terhubung dengan lebih cepat. Flash disk USB versi 2 ini menjadi populer dan umum digunakan karena kecepatan transfer data yang tinggi dan kompatibilitas yang lebih baik dengan perangkat yang lebih tua maupun baru. Basis ini cocok digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari penyimpanan data, transfer file, hingga backup data. Meskipun flash disk USB itu versi 2 ini tidak secepat versi yang baru versi 3.0, namun masih memberikan kinerja yang baik dan bagian besar masih digunakan hingga saat ini. Ini kalau nggak salah keluarnya tahun 2000 ya. Rilisnya. Nah, ini yang versi ketiga. Memiliki kecepatan transfer datanya ini tinggi. Kecepatan ini merupakan peningkatan signifikan dibanding versi sebelumnya. Ya mencapai 500, yaitu salah ketik 500 GB per second. Memungkinkan transfer data lebih cepat dan efisien. Dalam ini mengirimkan file dengan kecepatan hingga bisa mencapai 10 kali lipat. Ini kalau punya support, lapisan support ya bisa mencapai 10 kali lipat, berarti sekitar 900-an kalau salah. Flash disk USB versi 3 ini memiliki kompatibilitas yang baik dengan perangkat USB yang lebih lama maupun yang lebih baru. Namun perlu diingat juga ya bahwa jika Anda menggunakan ini, nah pada port USB yang lebih lama, kecepatan transfer data itu akan terbatas. Nah, tadi saya katakan pada kecepatan maksimum yang didukung oleh port tersebut. Flash disk USB versi 3 mendukung fitur-fitur tambahan, plug and play-nya lebih baik, daya tingkatkan, terus kemampuan transfer data yang lebih cepat. Fitur-fitur ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan efisien saat menggunakannya. Basis ini cocok digunakan berbagai keperluan ya, seperti transfer file, penyimpanan data, multimedia, backup data, bahkan menjalankan aplikasi portable langsung dari flash disk. Ini kita juga menggunakan ini bisa menghemat waktu dalam proses transfer data dan memiliki akses cepat ke file Anda. Perlu diingat juga bahwa untuk mendapatkan kecepatan transfer data yang maksimum, perangkat yang Anda hubungkan ini juga harus mendukung port USB 3.0 atau versi yang lebih baru. Jika perangkat Anda ini hanya mendukung 2.0 ya sama aja, dia nggak bisa mencapai kecepatan maksimalnya. Ya akan terbatas gitu.
Nah, bedanya apa? Flash disk USB 1 ini memiliki kecepatan transfer data 1,5 lebih cepat tadi ya. Kemudian Mbps ini Fedigen 5 Gbps giga ya, gigabyte per second. Kalau tadi megabyte per second. Semakin tinggi kecepatan transfer data, semakin cepat pula proses transfer file. Kemudian secara umum kompatibilitas yang lebih yang baik dengan perangkat USB yang lebih lama atau lebih baru. Namun perlu dicatat bahwasanya USB yang versi 3 ini mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan port USB yang lama, seperti yang generasi pertama. Versi USB yang baru, seperti generasi 2 atau 3, itu cenderung mendukung fitur tambahan yang lebih canggih, seperti pengelolaan daya yang lebih baik, pengisian cepat, dan fitur keamanan tambahan. Versi USB yang versi pertama ini mungkin sudah tidak memiliki fitur-fitur ini ya. Jadi ini yang versi pertama udah nggak ada yang pakai kayaknya. Pas kebanyakan udah yang versi kedua sama versi ketiga. Dalam kesimpulannya, flash disk USB yang versi 3 ini memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi, fitur tambahan yang lebih canggih, dan kemungkinan tidak sepenuhnya kompatibel dalam port USB yang lebih lama. Flash disk USB yang versi 2 merupakan alternatif yang baik dengan kecepatan transfer data yang lumayan tinggi dan kompatibilitas yang tinggi. Sedangkan flash disk USB yang pertama, meskipun kecepatan transfer datanya rendah, masih bisa digunakan jika kompatibilitas dengan perangkat lama dan kecepatan transfer yang lebih rendah tidak menjadi masalah. Pilihan flash disk USB yang tepat tergantung pada kebutuhan Anda akan kecepatan, kapasitas, dan fitur tambahan yang diinginkan oleh penggunanya. Nah, ini adalah tipe-tipe apa USB-nya. Ada yang tipe A, B, C. Nah, ini kalau handphone kita biasanya udah pakai Type C ya. Kalau itu apa namanya HP ya flash disk biasanya menggunakan yang tipe A. Nah, yang B itu jarang. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.